Lalu dia menjawab, alaika nafsaka. Itu kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, artinya alaika nafsaka, urusin saja dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Buka halaman 204 baris yang kelima dari atas. Kitabnya apa namanya? Mukasyafatul Qulub, ya. Halaman 204 barisnya yang kelima dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Wa qala Ibnu Mas'udin, wa qala Ibnu Mas'udin, dan telah berkata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud. Kafa birrajuli ithman, kafa birrajuli ithman, cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa. Cukuplah seseorang itu mendapatkan dosa, artinya seseorang itu sudah dianggap berdosa atau bersalah. Kapan? Idza qila lahu, apabila dikatakan kepada laki-laki atau orang tersebut. Idza qila lahu, apabila dikatakan lahu, kepada laki-laki atau seseorang tersebut. Apa yang dikatakan? Qila ini mabni majhul, qala jadi qila. Biasanya orang-orang Arab ada yang menyebut qaf itu dengan go, jadi wagola. Ya, sama juga muqaddam menjadi mugoddam, wagola. Nah ini wagola enak kalau wagola, tapi kalau wakila jadinya apa? Wagila. Nah, iya kan? Qola menjadi gola. Ya. Itu biasanya banyak habaib yang ngomong-ngomong begitu. Itu kalau dalam ucapan biasa. Qaf disebut go. Iya. Iya. Tapi kalau qila jadinya gimana, Mun? Gila. Ya. Iya. Tetapi dalam apa, ketika baca Fatihah, ya itu nggak boleh qaf dibaca ghain, nggak boleh. Jadi Anda nggak boleh baca ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim nggak boleh, harus mustaqim. Ya kalau dalam ngomong ya boleh muhawarah. Iya. 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 Seperti gamis, itu kan sebetulnya tulisannya komisun. Komisun itu baju apa namanya? Iya. Pakai qaf itu. Anda cari di kamus Arab nggak ketemu gomisun. Di bab ghain nggak ketemu. Itu hurufnya qaf. Komisun. Cuma ya dalam dialek ada yang menyebut ya melafalkan qaf dengan ghain. Makanya gamis tuh. Tapi kalau Anda cari di kamus tuh gamis nggak ketemu, adanya apa? Komis. Ya, kalau nyebut begitu nggak apa-apa, gamis. Tuh. Ya. Tapi ketika Anda baca Al-Qur'an ya nggak bisa qaf itu dibaca apa? Ghain. Tetap Anda punya kewajiban membaca ihdinas siratal mustaqim. Jangan mustaqim. Termentang-mentang dikata kayak orang apa namanya? Iya. Ya orang Arab nih ya. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak boleh. Ya. Jangan ikut-ikutan, ada tempatnya. Kapan boleh qaf itu dibaca ghain, ya kapan qaf wajib dibaca qaf. Jadi sekarang justru yang tenar gamis, bukan apa? Komis tuh. Jadi itu istilahnya apa namanya, udah jadi salah kaprah. Salah kaprah itu udah salah berjamaah. Ya, salah apa namanya? Bareng-bareng, ya. Jadi kalau Anda cari di kamus Arab tuh di Munjid, ya kamus Munjid maupun kamus Al-Munawir nggak ketemu tuh. Gomisun nggak ketemu. Yang ada
qamisun. Ya. Nah, jadi iza qila lahu, cukup seseorang itu dianggap berdosa atau bersalah iza qila lahu, apabila dikatakan kepada orang tersebut ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi ada orang nih dinasehati sama orang lain, siapa aja yang nasehatin, gurunya, kawannya, istrinya, tetangganya, temennya, dinasehatin ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Lalu dia jawab qala, lalu dia menjawab alaika nafsaka, alaika nafsaka. Itu kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia artinya alaika nafsaka, urusin saja dirimu, urusin saja dirimu. Kalau bahasa Betawi, urusin aja diri lo. Ada orang nih diajak ngaji, ya lo aja lo urusin, jangan gua lo nasehatin. Itu udah dosa orang itu. Ya, diajak sholat, nyok kita sholat, lu kayak udah bener aja. Ya, urusin aja diri lu. Nah, ini alaika nafsak, ini kafabil mar'i itsman, udah dosa itu. Ya, iya. Apalagi kalau jawabannya parah. Ayo kita apa namanya sholat. Ya, lu ngajarin apa namanya? Ya, ngajarin lele nyilem. Ngajarin lele nyilem, ngajarin bebek berenang. Itu bahasa seperti itu nggak boleh, karena bahasa seperti itu sudah mengindikasikan kesombongan. Mestinya ketika dinasihatin kita itu bersyukur ada yang peduli sama kita. Orang-orang yang mau menasihati kita berarti orang itu sayang sama kita. Jadi cara berpikir itu harus dibalik. Jangan kita berpikir orang yang menasihati kita itu artinya orang yang selalu mengintervensi urusan kita. Jadi kalau dinasihatin lu intervensi urusan gua aja. Ya, urusan lu aja urusin. Ya. Padahal orang yang menasihati kita itu adalah salah satu bukti dia peduli sama kita. Kalau ada orang nyebrang di jalan, umpama nih ada nenek-nenek nyebrang di jalan, banyak kendaraan, dia nggak bisa nyebrang. Kita bilangin, nek, nanti nyebrangnya ya tunggu mobil dulu. Kalau udah mobil apa? Sepi, motornya udah pada sepi, baru lewat. Itu berarti kita punya kepedulian kepada nenek-nenek tersebut. Tapi kalau kita nggak nasihatin, kita nggak ingetin, berarti sudah kita nggak peduli lagi sama dia. Dia nyebrang, masa bodoh, mau ketabrak ya, mau apa. Makanya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ini menjadi penting, saling menasehati ya tentang pentingnya kita hidup penuh kesabaran, saling menasehati ya tentang kebenaran. Jadi kebenaran itu selalu diingatkan karena sifat manusia itu adalah lupa. Jadi kalau ada orang dinasehati ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, atau jadi orang yang benerlah. Nah, kalau bahasa kita kan begitu ya, yang benerlah. Kalau dijawab kayak lu udah bener aja. Nah, ya kan ada yang ngomong begitu ya. Iya. Orang menasehati itu nggak harus dia bener, ya. Kita nasehatin orang itu nggak harus nunggu kita bener, ya. Selama nasihat kita memberikan manfaat ya sudah, kita nasihati, kewajiban kita menasehati. Karena kan dulu pernah dijelaskan ada satu qaryah, satu daerah penghuninya sama niata apa namanya Isna Asyara Alfan, 12.000 penduduknya.
12.000 penduduknya itu ibadahnya seperti ibadah para nabi. Kita bisa bayangin seperti apa satu daerah 12.000 penduduknya ahli ibadah semua. Bahkan ibadahnya seperti ibadah para nabi. Wah, luar biasa, udah kita bilang hebat itu. Enak tinggal di situ. Orangnya ahli ibadah. Tetapi justru di kampung itu Allah turunkan azab. Allah turunkan azab. Orang bertanya-tanya, ya Allah, kalau kampung banyak maksiatnya, penduduknya sering melakukan perlawanan hukum, melanggar perintahmu, ya membangkang perintah Rasulmu, engkau turunkan azab, pantas ya Allah. Ini penduduknya semua ahli ibadah, tapi kenapa engkau turunkan azab? Lalu Allah jawab, mereka itu asyik dengan ibadahnya sendiri, tidak peduli dengan kondisi orang lain, tidak punya kepekaan sosial, tidak berani amar ma'ruf nahi munkar. Dia ibadah maunya cari selamat, cari aman. Pokoknya yang penting gua sholat, puasa, ya, zakat, haji. Orang lain mau sholat, mau ibadah, urusan dewek-dewek, urusannya masing-masing. Gara-gara tidak punya keinginan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, akhirnya Allah turunkan azab. Karena rusaknya masyarakat ketika kemungkaran itu dibiarkan, apalagi yang paling berbahaya ketika tidak ada lagi orang yang berani mengatakan kezaliman itu zalim. Karena kalau yang zalim itu dibiarkan lama-lama oleh masyarakat, dianggap menjadi hal yang biasa, bukan kezaliman lagi. Maka kalau ada guru yang peduli sama kita, selalu ngingetin kita, nih, mabok jangan, dinasihatin jangan mabok-mabokan, itu berarti guru sayang sama kita. Kalau ada guru ditanya sama muridnya, guru mabok boleh apa enggak? Ya kalau kepepet mah boleh. Wah, ini guru sambar geledek yang begini nih, dia cari aman, takut ditinggal lari sama apa? Murid. Ntar kalau gue bilang haram, kabur lagi dia kagak ngaji. Tuh. Jadi perlu punya keberanian, dan yang paling berbahaya ketika maksiat itu tidak ada yang menyuarakan itu maksiat. Makanya saya sering ingetin gini, kalau kita nih udah rajin ke masjid, rajin ke musola, ya, pulang dari masjid, dari musola, jangan suka-suka joget-jogedan di muka umum. Dengar apa kagak? Dengar apa kagak? Tuh, jangan joget-jogedan di muka umum. Itu memberikan contoh yang kagak baik, apalagi habis khutbah Jumat. Ya Allah, masih pakai sorban, ya. Dia naik ke panggung, joget-joget, nyawer. Kalau itu nggak ada yang jelasin, nggak ada yang larang, khawatir hal seperti itu dianggap hal biasa. Makanya kudu ada yang berani ngomel. Tuh, jangan melakukan hal seperti itu. Nanti kalau ditiru orang gimana? Umur kita boleh pendek, tapi dosa kita bisa ribuan tahun. Dapat aliran dosa. Ada orang umurnya pendek, ya, tapi pahalanya bisa ribuan tahun. Imam Syafi'i cuma 54 tahun meninggal, tapi pahala yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i terus menerus sampai berapa abad, ratusan tahun masih dapat pahala.
Jadi usianya 54 tahun, hampir sama dengan umur saya. Jadi kalau saya ikutin umur Imam Syafi'i, tahun ini insya Allah saya meninggal. Kalau ngikutin umur apa? Imam Syafi'i. Tapi saya yakin murid-murid saya duluan. Kan saya baru kemungkinan, ya. Kalau kemungkinan, tapi keyakinan saya mungkin bisa apa namanya? Murid-murid duluan. Ya. Tapi masih takut aja memati. Ente din masih takut aja memati din. Ya. Jadi kalau ngikutin umur Imam Syafi'i, tahun ini insya Allah saya meninggal. Ya. Kemungkinan. Ya. Tapi saya yakin. Insya Allah murid-murid duluan lah. Kemudian murid tawadu. Ya. Udah guru saya duluan dah. Silahkan. Ya. Jadi hati-hati, harus ada yang berani mengatakan yang benar itu benar, mengatakan yang salah itu salah, supaya ibadah masyarakat-masyarakat yang ada di satu daerah tersebut menghasilkan pahala dan tidak diturunkan azab. Karena ketika nggak ada lagi yang beramar ma'ruf dan nahi munkar, maka Anda berdoa pun Allah nggak akan kabulkan doa Anda itu. Maka kalau soal doa, ini orang kayu tinggi, wah jangan ditanya, doanya paling panjang orang kayu tinggi. Iya, iya kalah kampung-kampung lain. Iya, kalau soal doa udah paling menang. Ada yang berdoa sampai 1 jam tuh. Yang kasih ceramah cuma setengah jam, doanya 1 jam. Ya banyakan doanya. Iya. Padahal Nabi yuhibbu jawami'al kalim. Nabi itu kalau berdoa maunya singkat, padat, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu lama. Ya kita ibadahnya dikit tapi mintanya banyak. Apa aja diminta. Karena terlalu lama, apanya? Lisyaitoni kana lahu nasibun. Akhirnya ada peluang setan di situ untuk mengganggu orang. Jadi apapun kalau udah kelamaan, setan masuk di situ. Ya, ada peluang setan untuk mengganggu jamaah. Udahlah, ada yang mulai udah nggak ikhlas lagi berdoanya. Oh kelamaan ya. Apalagi ada hidangannya gabus pucung. Kemalaman udah apa namanya? Ya udah dingin tuh, ya. Jadi harus dipahami juga. Doa itu bukan cuma sekedar kita berdoa, lihat kondisi. Kalau waktu udah malam, singkat, padat, udah. Jangan terlalu lama, apaan aja diminta. Terlalu panjang juga nggak apa namanya, nggak boleh. Makanya dalam sejarah, mana ada orang imam baca surah pendek dimarahin sama Nabi? Nggak ada. Selama hidup Nabi, nggak pernah Nabi itu memarahi imam yang baca surah pendek. Ini dicatat nih. Tetapi justru Nabi pernah memarahi imam yang baca surah kepanjangan, panjang banget. Nah ini dalilnya orang kayu tinggi kalau imam bacanya kuliah sama apa namanya? Kul. Ngetren ya. Ya. Idza jaa sama tabat ya. Ya kalau baca surah itu jangan dibolak-balik. Iya, ini tabat dulu baru apa namanya? Idza jaa. Apalagi sholat Jumat itu jangan dibalik-balik baca surah itu. Ya. Habis baca apa namanya? Iya, sabis dia baca wadduha. Alam Nasro. Ya. Baca Alam Nasro. Itu susunan surah udah Nabi boleh ngatur. Kayak dia lebih pintar dari apa namanya? Nabi, diacak-acak tuh susunan Nabi. Ya, jadi lihat, kecuali memang yang sudah Nabi baca, pernah baca seperti kuliah, memang paketannya menabi kulhu tuh. Padahal mestinya setelah kuliah apa? Setelah kuliah apa baca apa? Apa? Apa Mil? Ente yang tukang tahlil Mil? Ya yang habis kuliah apa? Imam Terawih no. Habis kuliah apa? Yang idza jaa tung biasa apa namanya? Itu apa namanya khatmul Quran. Iya. Ya kan habis kuliah apa?
Idza jaa tuh. Iya. Ini habis baca apa nih sabihis, baca apa namanya? Ya alam nasro. Ketahuan gak ngajinya. Iya, ketahuan apa namanya? Nggak ngajinya. Atau ngaji pas diterangin itu dia nggak datang. Atau datang dia lagi tidur. Orang nggak datang loh. Iya. Jadi ini harus dipahami ya. Kalau baca surat tuh tertib ala tartibil mushaf. Tuh, tertib ikutin. Kecuali saya katakan surah-surah yang sudah dipaket. Sama seperti alam nasyro, alam taro. Memang ada tuh riwayatnya. Siapa orang yang baca alam dan alam, maka dijaga, dipelihara dari orang-orang yang dengki. Tuh. Jadi alam taro, alam nasyro dan alam taro. Meskipun setelah alam nasyro bukan alam taro, tapi itu ada riwayatnya. Tapi kalau mama sholat Jumat tuh ya, sholat Jumat baca sabihis, ya terus hal ataka, jangan habis sabihis apa namanya. Kalau enggak anda baca kuliah, terus baca apa? Kulhu. Baca aja sholat Jumat kuliah sama kulhu. Malah kalau di perusahaan girang itu orang perusahaan itu. Ya. Kalau di perusahaan itu kita baca kuliah sama kulhu malah apa namanya? Malah girang. Tuh. Iya. Anda jangan bilang begini, om ibadah apa namanya buru-buru. Enggak buru-buru. Kan bacanya biasa tartil. Cuma karena surahnya pendek masa kita panjangin. Baca kulhu, baca surah pendek banget. Ya, emang adanya segitu. Emang mau ditambahin lagi tuh kulhu. Kadang-kadang ada orang ngomong, Ustaz kalau baca surah pendek banget kuliah sama kulhu. Ya. Ya. Emang kulhu adanya segitu, mau diapain lagi? Mau ditambahin biar apa namanya? Ya, biar lama. Tuh. Ya. Tuh ya. Paling enak tuh yang paling enak baca surah kalau yang juz-juzan tuh. Lihat-lihat jamaahnya. Bagus Anda jadi imam baca satu juz ya. Cuma di makmum yang belum hafal Quran itu kan ada kelemahannya. Kalau kita baca surah nih yang orang kampung itu belum pada hafal, itu imam bacanya ngelantur ngaur kemana-mana nggak ada yang nyalain. Pasti kata si Uki yang kagak tahu Quran, mantep banget lama bacanya. Padahal itu udah diaduk-aduk dari Al-Baqarah, Ali Imran, dia comot sono, dia comot sini. Iya. Iya. Ini baru nih mantep nih, padahal itu udah ngacak bacanya. Ya, itu kalau begitu yang bodoh imamnya apa makmumnya tuh? Ya, hah? Dia pengen nih baca nih, kalau pengen baca nih yang juz-juzan nih, ya baca di depan orang-orang yang makmumnya pada apa? Nanti kalau kita macet, ada yang apa? Ngingetin yang mentasheh. Kalau di belakangnya nih Jamil, Haji Ahmad, Munadi, ya Ahidin, kita baca nih, baca apa namanya? Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama wa ba'dhum jaruratu dari tilkar rusul. Wah, bacanya salah imam aja juga sama dia udah apa namanya? Udah manggut-manggut. Ya. Udah manggut-manggut aja. Caranya salah apa yang dia benerin kan gitu. Makanya ada sinergi antara imam dan makmum. Makanya sebelum kita jadi imam kan disuruh kita ngelihat ke depan dulu. Ngelihat ke depan itu maksudnya nih jamaahnya seperti apa kondisinya. Ini ahli ibadah pada sehat ya, pada sibuk apa enggak? Ada yang hafal Quran atau enggak? Itu dilihat. Jadi bukan tengok-tengok sono, tengok sini apa namanya, ngapalin. Si anu kemana itu ya kagak ini ya. Kadang-kadang kan imam begitu ya. Si anu kemana kagak ada. Bukan itu tujuannya. Iya. Begitu dilihat, oke kemana ini? Tuh ya, tuh. Ya, iya. Tuh. Ya. Jadi dilihat itu maksudnya melihat kondisi makmum. Dia udah tahu kondisi makmum. Nah, dia sesuaikan sholatnya dengan kondisi makmum.
Ada yang udah sakit-sakitan, pertimbangin. Jangan kelamaan, kesian nanti dia jadi nggak khusyuk. Ini agama harus dipahami bener. Makanya kita begini ya. Kadang-kadang ada orang rajin itikaf di masjid, itikaf terus di masjid. Pokoknya pagi itikaf, siang itikaf, malam itikaf. Kata Nabi, sebetulnya ada amalan yang lebih hebat dari iktikaf kita. Enggak perlu ke masjid. Apa? Pernah sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, al-julusu sa'atan ma'al iyal ahabbu ilaika amil i'tikaf fil masjid." Ya Rasul, duduk bersama keluarga nih 1 jam dah. Kita duduk bareng bini, bareng anak, bareng cucu, ya bareng mantu kalau ada. 1 jam kita duduk di rumah. Itu pahalanya, kata Nabi, lebih aku seneng, lebih aku suka ketimbang iktikaf di masjidku, timbang iktikaf di Masjid Nabawi. Padahal di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi itu ya perbandingannya berapa? Sama juga dengan sholat 1000 kali di tempat lain. Jadi kita sebetulnya banyak poin-poin pahala yang bisa kita hasilkan tanpa harus terlalu banyak keluar. Jadi duduknya kita nih biasain 1 jam punya waktu buat keluarga. Jangan sampai sama kolega, sama partner bisnis, sama teman selalu punya waktu, tapi sama bini, sama anak, sama cucu nggak punya waktu. Ini cikal bakal broken home ini. Rumah tangga bakal hancur begitu. Kalau sudah nggak ada komunikasi nih di antara keluarga, biasain. Pokoknya sehari ada waktu kita ketemu sama bini, ngobrol dah tuh, mau ngopi kek, mau apa ya gitu. Ya. Tuh, ya. Ada waktu sama anak, sama apa namanya cucu. Ya. Sama apa namanya menantu kalau dia ada. Itu nilainya lebih hebat daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Ya. Ada orang lagi bilang begini, ada orang nih, ya. Oh, si anu rajin banget di masjid. Dikit-dikit ke musola, dikit-dikit ke masjid. Wah, hebat. Orang menyangkanya hebat. Nggak tahu apa, dia takut di rumah diomelin bininya mulu. Pantes rajin banget ke masjid. Iya, pagi-pagi udah ke musola. Iya. Ya, ntar siang udah di apa namanya? Di masjid. Pas diselidikin, wah, di rumah diomelin apa namanya? Bininya mulu nih, ya. Iya. Makanya kalau melihat orang rajin ke masjid, rajin ke musola, jangan dianggap ahli ibadah dulu, ya. Kita lihat dulu nih, motifnya apa dia. Tuh. Ada juga orang yang sebelum subuh udah nyampe, sebelum zuhur udah nyampe, oh dia getol banget dia ke masjid, ke musola. Wajar karena dia marbot. Wajar nggak? Wajar. Ketahuan ikhlasnya itu nanti kalau dia udah dipecat jadi marbot. Kalau udah dipecat atau udah berhenti jadi marbot masih rajin kayak gitu, berarti selama ini memang dia betul-betul ahli ibadah. Jadi kalau marbot rajin ke masjid, kambing ke musola, nggak aneh itu. Ya emang tugas dia. Tapi kalau udah berhenti dari marbot masih begitu, berarti memang bener-bener apa namanya? Oh iya. Kita nih rajin ngaji, lagi miskin rajin ngaji. Ya orang bilang tuh rajin banget meskipun dia miskin. Belum tentu, nanti diujinya kalau kita kaya. Kalau kita kaya masih rajin juga ngaji, berarti memang kemarin-kemarin ngaji kita ikhlas. Tapi ada orang begitu masih miskin rajin ngaji, begitu udah kaya, udah gue sampai tujuan, udah tujuan gue udah tercapai. Emang gue ngaji pengennya apa? Kaya. Pas sudah kaya berhenti ngaji. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi biasakan tuh, ya duduk sama keluarga itu penting. Apalagi punya cucu,
Ya kan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi punya keturunan yang enak dipandang mata. Makanya kalau udah punya cucu, mestinya ngelihat cucu itu lebih indah daripada ngelihat apa namanya, ya yang lain-lain. Pokoknya aki-aki kalau udah ngelihat cucu udah seneng aja. Ya, udah nikmat aja. Jadi kenikmatan itu udah berubah. Jadi ternyata kehadiran cucu, anak itu akan membawa kebahagiaan tersendiri. Makanya diajarin apa namanya sama Nabi, ternyata iktikaf di masjidku kata Nabi bisa dikalahkan dengan kamu duduk bersama keluarga. Meskipun ya nggak harus ada makanan, yang ngobrol-ngobrol aja. Ya, namanya suami, istri, anak kumpul. Jadi anak merasa apa namanya diperhatikan. Kadang-kadang ada orang salah, anak yang penting dikasih duit, mau ini dikasih, mau ini, tapi nggak pernah ada waktu untuk ngobrol sama bapaknya, nggak pernah punya waktu untuk ngobrol sama apa namanya emaknya. Jadi anak itu akhirnya hidup merasa apa namanya asing jiwanya, punya bapak seakan-akan nggak punya apa bapak, punya ibu seakan-akan nggak punya ibu, karena dia selalu ya dipenuhi kebutuhannya oleh duit. Pokoknya udah kasih duit, sibuk bapaknya emaknya nyari kerja. Jadi orang kalau sudah apa namanya dinasehatin, lalu dia jawab alaika nafsak, urusin saja dirimu, berarti dia sudah kafa birrajuli itsman, orang itu sudah termasuk atau dianggap salah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda li rajulin, bagi seorang laki-laki, kul biyaminika. Ini kul, padahal nggak ada barisnya, bisa kulun, tapi ini kul. Kenapa dibacanya kul bukan kulun? Ini karena setelah lafal itu ada kalimat biyaminika. Ini namanya siyakul kalam. Cara memberi harokat juga dilihat siyakul kalamnya. Nggak mungkin ini dibaca kulun. Kul itu artinya apa? Makan. Pakai kaf. Nah, kalau pakai qaf, katakanlah, ucapkanlah. Makanya kalau baca qul huwallahu ahad, qafnya itu harus jelas. Ya, beda antara qaf dengan kaf. Kalau Anda bilang qul huwallahu ahad, ya itu bahaya. Masa Allah mau dimakan? Ini imam kurang ajar gak kira-kira? Ya, makanya baca qul ratusan kali kagak manjur-manjur. Ya karena bacanya bukan qul huwallah, ya baca qul huwallah. Kelihatannya sepele. Ya, beda antara kaf dan qaf. Jadi jangan qul huwallah, jangan qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah pakai qaf. Jadi qala yaqulu qaulan. Kalau qul pakai kaf, akala yaqulu aklan. Makan tuh, ya. Jadi qul biyaminika. Kata Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Qala, laki-laki tersebut menjawab, la astati'u, aku tidak bisa makan menggunakan tangan kanan. Ini orang sombong, disuruh makan pakai tangan kanan, jawabnya la astati'u, saya nggak bisa ya Rasul. Makanya kadang-kadang saya suka sedih nih. Saya kalau ngelihat di tempat tahlilan ada nih tokoh masyarakat yang mimpin tahlil, yang mimpin doa, kadang-kadang minum pakai tangan kiri. Dia minumnya tangan kiri. Nggak ada yang nyalain, karena takut ngambek. Takut apa? Ya, kita itu harus punya etika. Ad-din, agama,
Ad-din itu agama. Agama itu punya makna al-jaza, balasan. Karena orang yang beragama yakin dengan adanya balasan. Ad-din diartikan juga at-ta'ah, ketaatan. Orang yang beragama wajib taat. Nabi katakan, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyasrab biyamini. Kalau kamu makan dengan tangan kanan, kalau minum tangan kanan. Itu disuruh sama Nabi begitu. Tapi perintah Nabi diabaikan dan dia mengaku beragama, padahal salah satu arti ad-din adalah at-ta'ah, ketaatan. Jadi jangan biasain lagi, kalau yang kemarin-kemarin itu udah biarin. Ya, sekarang kalau minum jangan tangan kiri. Tuh. Makan jangan tangan kiri. Nah, kan habis baca tahlil kecapean, minum dah tuh. Tangan kanannya megang mic, tangan kirinya minum. Enggak boleh. Itu akhlak yang diajarkan oleh Nabi. Orang boleh jawab begini, pakai tangan kanan minum, ya hausnya hilang. Pakai tangan kiri juga hausnya hilang. Orang yang beragama di dalam melakukan aktivitas tidak cuma sekedar memenuhi kebutuhannya, tapi menunjukkan sifat ketaatannya. Apa yang kita lakukan itu punya nilai ketaatan. Memang kalau kita minum nih, haus minum, pakai tangan kanan hilang hausnya, pakai tangan kiri hilang. Tapi bentuk ketaatan kita yang nggak ada. Jadi orang-orang yang beragama itu, agama saya katakan dalam salah satu maknanya diartikan at-ta'ah, ketaatan. Ya udah, meskipun sama-sama menghilangkan haus, tapi kalau yang dengan tangan kiri kan nggak diperintah sama Nabi. Yang diperintah suruh pakai apa namanya? Tangan kanan. Dan kita yakin apa yang diperintahkan oleh Nabi itu yang paling baik. Sama juga ketika kita minum, makan, minum, haus. Kita minum, nggak baca bismillah, hilang nggak hausnya? Hilang. Yang baca bismillah, hilang juga. Lalu orang nanya, apa fungsinya bismillah? Nah, disinilah kita harus mampu menerjemahkan bahwa agama itu punya makna ketaatan. Jadi harus taat. Disuruh baca bismillah, diawali dengan bismillah, baca bismillah. Meskipun secara fisik baca bismillah dengan tidak baca bismillah ketika makan dan minum sama hasilnya, tapi secara syar'i beda. Karena yang minum dengan baca bismillah dia akan mendapatkan pahala. Yang enggak baca bismillah hilang dahaga tapi enggak dapat pahala. Karena enggak ada nilai ketaatan. Itu satu. Yang kedua, yang paling berbahaya dan paling dibenci oleh agama, dosa itu adalah dosa musyrik. Kalau kita minum, makan gak baca bismillah, kemudian kita minum, dahaga kita hilang, makan, lapar, gak baca bismillah, lapar kita hilang, jadi kenyang, seakan-akan yang bikin kenyang kita itu makanan, seakan-akan yang menghilangkan haus kita itu minuman. Tapi kalau kita baca bismillah, ya Allah, haus saya hilang karena pertolongan Engkau. Air cuma perantara. Ya Allah, lapar saya hilang, ya sebab makanan, tetapi yang mengenyangkan adalah Engkau. Makanan cuma perantara. Jadi itu harus dipahami. Makanya cobalah kalau kita diri di depan, jangan sekali-kali minum, makan pakai tangan apa? Kiri. Pakai tangan kanan. Itu sebuah bentuk ketaatan. Meskipun secara hisi, secara fisik sama aja, ya. Malah kadang-kadang yang pakai tangan kanan katanya, ya sedikit masih belum hilang hausnya. Nah, itu kan kelihatan secara apa? Secara fisik. Makanya ada di zaman Nabi nih seorang yang dinasihati oleh Nabi, kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Lalu dijawab, la astatu, saya nggak bisa dah kalau makan pakai tangan kanan. Sombong nggak ini termasuk? Sombong. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, lastata'ta, kamu tidak mampu, tidak bisa. Fama mana'ahu illa kibruhu, maka tidak ada yang mencegah orang itu ya dari makan dengan tangan kanan kecuali kibruhu, kesombongannya. Jadi kata Nabi, kamu nggak bisa makan tangan kanan, nggak bisa. Kata Nabi, yang bikin dia nggak bisa itu adalah kesombongannya. Jadi dia ajarin kagak mau. Sebetulnya tibang makan pakai tangan kanan berapa susahnya. Padahal tangannya nggak sakit. Ya, tapi dia jawab, oh nggak bisa. Tuh, sombong banget nih orang. Jadi kata Nabi, yang mencegah orang ini sampai nggak mau makan dengan tangan kanan adalah bukan tangan kanannya yang tidak bisa bergerak, bukan tangan kanannya yang lumpuh, tapi sifat sombongnya. Maka selama di dalam diri manusia ada kesombongan, kebenaran dari siapapun dia tidak akan pernah mau mau menerima. Makanya buang jauh-jauh sifat sifat sombong. Intinya makan tuh Din, kalau makan pakai apa? Minum tuh. Ente tuh kalau lagi ini minum pakai tangan kiri jangan. Ya, saya pernah ngelihat ente minum tangan kiri lagi ngimpi, tapi ngimpi bukan lihat beneran, ngimpi. Aidi minum tangan apa? Jangan, ya. Ya ono Ustadz ono minum pakai, jangan diikutin mau Ustadz kek. Ya, Habib kek, ya. Agama itu ada rumusnya, ada aturannya. Ya, ono Ustadz ono minum pakai tangan kiri, biarin dia. Dia makanya orang Ustadz apa aja boleh. Tentang Ustadz apa aja boleh. Kita bukan Ustadz Din. Ya, tuh jangan diikutin. Minum tangan kiri, tangan kanan, makan tangan kanan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kesombongan itulah yang akhirnya membuat orang berat mau menerima kebenaran. Makanya iblis itu pernah nangis, pernah menjerit sekencang-kencangnya. Ya, kapan? Ketika iblis dilu'ina, dikutuk. Kenapa dikutuk? Iblis kagak mau sujud. Kenapa nggak mau sujud? Aba wastakbaro. Iblis itu nggak mau, sombong. Padahal udah enak iblis itu. Enaknya gimana? Tinggal di surga. Apa sih yang kurang di surga? Semuanya ada. Pete Cina ada nggak? Ya. Jengkol ada nggak? Ada. Emang itu udah ke surga? Bilang ada aja. Iya, ditanya ada nggak jengkol? Ada. Emang lu udah ke surga? Tahu katanya. Jawabnya yakin banget kayak udah pernah ke sono ya. Ya tambahkan mimma yastaun, apa yang kita kepengen itu pasti pasti ada kan gitu ya, meskipun kita belum ke sana ya. Semua sekarang apa sih? Tapi kenapa iblis itu sampai dikeluarkan dari surga? Itu karena sombong. Ya, sombong itu membuat orang akhirnya nggak mau patuh, nggak mau tunduk. Disuruh sujud sama Adam nggak mau. Akhirnya resikonya dilaknat. Setelah dilaknat, ya diusir. Diusir. Maka hidup itu harus tawadhu. Ya. Dah, lanjutin gak nih? Ada acara nggak? Hah? Saya ada. Kalau saya ada ini. Saya ada acara 40 hari keponakan saya. Ini 40 hari. Pokoknya kalau di sini nggak ada, saya udah ada aja. Kalau kemarin-kemarin malam minggu saya fokus di sini nunggu ada apa enggak. Sekarang kalau minggu ini nggak ada pengumuman, berarti di tempat lain saya adanya. Ini ada juga ini 40 hari. Besok nggak ada acara, ada lagi saya. Emang Ahidin jarang-jarang panggilannya. Ya, kita ada aja itu namanya. Ya, Bosmon ada Bosmon. Dan ini saya diundang 40 hari keponakan saya ya. Jadi tambahin dikit dari terusin ya Pak Haji. Pak Haji Sujaib. Iya. Ya, udah infak mulai dapat belum?
Udah. Ya udah, Maulid tanggal 23 udah diumumin di Nurul Falah. Yang belum ada rezeki ya itu nanti minggu depan bawa. Giliran di Masjid An-Nur. Minggu depan di mana? Di Masjid An-Nur tuh. Nah, Ya. libur lagi. Bukannya libur ya. Ada halangan. Suatu hal. Tahu kalau di An-Nur ada aja tuh halangannya tuh. Ya, ada apanya tuh An-Nur ya. Iya. Jadi giliran di An-Nur besok tuh ya. Bawa giliran di An-Nur karena minggu depannya kita sudah apa namanya? Ya Maulid ya. Ya udah ada rezeki kasih, nggak ada ya udah. Nggak usah nangis mau diapain ya. Nggak usah dipaksa-paksa. Orang infak ya. Infak itu sedekah itu kalau kita ikhlas lebih hebat dari sholat sunnah 100 rakaat. Tuh. Ini sholat sunnah 100 rakaat, capek nggak? Oh. Orang terawih 20 aja men 2 hari. Ya 3 hari ketiganya bolos. Ya padahal terawihnya cuma 20, witir 3. Ya sekarang nyari terawih yang di mana nih, yang apa namanya? Iya yang 8. Iya. Terawih 8, emang ada terawih 8? Iya. Ya, saya pernah bilang nggak ada terawih 8. Marah-marah itu jamaah. Yang biasa 8 nggak ada terawih 8, yang namanya terawih ya 20. Tuh. 8 itu qiyamul Ramadan, bukan terawih. Jadi kalau ada orang terawih 8, ya dia nggak ngerti apa itu terawih, apa itu qiyamul Ramadan. Ngerti Mil? Iya. Kita jangan bikin-bikin terawih 8 Mil, di Al-Hidayah lagi. Hah? Terawih itu nggak ada yang 8, terawih nggak ada yang apa? 8. Ya, Anda baca tuh kitab-kitab mazhabul arba semua terawih itu apa namanya? Isyruna rakaat. 20 rakaat. Iya. Yang 8 itu bukan terawih. Iya. Itu qiyamul Ramadan tuh. Loh, ini terawih nyari yang 8 kagak bakal nemu. Ya, dari ujung barat sampai ujung timur nyari terawih yang 8 rakaat kagak bakal apa? Ketemu. Oh no Ustaz, di sono ada terawih 8 rakaat. Bukan terawih itu qiyamul Ramadan. Makanya banyak babu qiyami Ramadan. Nah, kalau terawih berapa? 20. Bahkan Imam Malik dulu itu lebih dari ya 20 sampai berapa? 36. Tuh. Jelas ini. Jadi kalau Anda mau terawih 8 cari aja kalau sampai ketemu. Di sono terawih 8. Goblok lu, bukan terawih itu. Ya, itu qiyamul Ramadan. Kalau terawih itu 20. Ya, 20 tambah witir dah tuh 3. 20 terawih aja apa namanya. Kadang-kadang nyari imam yang cepet padahal baru 20 rakaat. Tuh, yang cepet. Makanya imam-imam yang lama ini mulai terpinggirkan ini. Termarginalkan nih. Ini ketua kalau baca rada lama ini, bisa-bisa lama-lama apa namanya? Digeser ini. Udah buang nggak kepake lama ini. Iya, ya habis baca Fatihahnya deh, alhamdulillah lama ya. Tuh. Iya tuh. Ini hati-hati ketua ya, harus disiasatin itu. Iya. Iya. Karena yang muda-muda yang cepet-cepet ini apa namanya? Ya udah ambisi banget ini. Alasannya kelamaan lah ya. Ini iya tuh. Makanya tapi jangan nanti terawih tahun depan dia apa namanya dicepet, ente cepetin. Kalau kecepetan juga udah tua salah juga. Apa kata yang muda? Tua bangka, terawih cepet banget, salah lagi. Mau kemana itu aki-aki katanya ya. Kalau yang muda si terawih cepet, pantas banyak kerjaannya. Udah tua bangka, terawih apa namanya? Cepet banget, salah lagi. Serba salah jadi orang tua ya. Tuh. Jadi terawih nyari yang cepet, ibadah itu yang biasa-biasa aja standar ya. Jangan cari yang cepet. Buat ngapain kita sholat cepet tapi nggak ada hasilnya. Tuh. Jadi 20 rakaat aja kalau yang nggak biasa berat. Ini 100 rakaat. Raghibun atasaddaqu bihi ahabbu ilaika am salatu mi'ati rakaatin tatauan. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, saya bersedekah nih
dengan sepotong roti, mana yang lebih hebat ya pahalanya ketimbang sholat sunnah 100 rakaat? Raghifun atasaddaqu bihi ahabbu ilaika am sholatu mi'ati rak'atin tatawu'an. Tuh sahabat Nabi yang bernama Anas bertanya kepada beliau, saya bersedekah nih dengan sepotong roti, pahalanya lebih hebat mana daripada sholat sunnah 100 rakaat? Bahkan dijawab oleh Nabi, sholatu mi'atai rak'atin tatawu'an ahabbu ilayya raghibun tatasaddaqu bihi ahabbu ilayya min mi'atai sholati rak'atin tatawu'an. Sepotong roti yang kamu berikan, yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin itu lebih hebat daripada sholat sunnah 200 rakaat. Padahal sahabat bertanya mengcompare 100 rakaat, tapi jawaban Nabi lebih hebat dari 200 rakaat. Kenapa? Karena lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu enggak akan mencapai albir, kebaikan yang sempurna, sampai kalian itu tunfiqu mimma tuhibbun, berinfak dengan apa yang kamu sayang, apa yang kamu cinta. Yang paling disukai oleh orang apa? Duit, makanan, itu paling disukai orang. Nah, berinfak dengan sesuatu yang disukai itu akan membawa kita pada puncak kebaikan. Makanya ya, kalau dibandingkan lebih hebat mana nih? Ya, pahalanya sedekah dengan sepotong roti lah, dengan sholat 100 rakaat. Tapi sholat sun masih hebatan bagi roti, apalagi bagi jeruk ya, apalagi ditambahin kopi ya. Tuh ada orang sholat sunatnya rajin tapi nggak pernah bagi, masih hebatan yang rajin apa namanya, yang rajin sedekah itu. Kenapa? Sholat sunnah itu sifatnya apa namanya? Ya, pribadi. Kalau itu kan sifatnya apa namanya? Umum, bisa membantu orang. Jadi kebaikan yang bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau dia sholat sunnah, pahalanya buat dia doang. Makanya al khairul muta'addi afdalu minal qasir. Kebaikan yang apa namanya bisa menyebar, kebaikan itu ya bisa apa namanya dibagi kepada orang lain, lebih baik daripada kebaikan yang hanya terbatas untuk pelakunya aja. Makanya coba Anda disuruh nih, ya, disuruh infak nih. Coba Aidin, infak 20.000 apa sholat sunnah 4 rakaat. Kata Aidin, mendingan sholat sunat aja dan 4 rakaat daripada gua ngeluarin apa namanya, ya, duit 20.000 tuh. Itu 20.000 dapat apa udah itu tuh, kan gitu ya. Makanya kita itu diajarin oleh agama itu bersedekah, berinfak, jangan nungguin kaya. Kalau nungguin kaya jadi mahal. Infak dari lagi susah sehingga nilainya tinggi. Ini kadang-kadang ntar gua kalau udah kaya baru infak, baru sedekah. Dari mulai susah supaya nilainya tinggi.